ijazahnya kembali diundur, Pak. Ijazahnya di UGM kembali diundur karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu. Iya. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13, jam 1 ke Rektorat UGM gitu kan. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini orangnya kan terbuka menerima tamu-tamu. Saya kira banyak itu berita-beritanya ya. Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya jujur itu simple ya, sangat sederhana. Jujur itu tidak berkelit, berterus terang. Ya itu aja saya ingatkan pada Pak Joko Widodo. Ya jujur itu enak tidurnya kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan ya? Anda presiden 10 tahun ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini ya yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh saya lulusan alumni UGM ya, sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian asal jangan hilang ya gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolot ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya. Ya, jangan pakai dalil-dalil hukum. Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Parah. Padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan? Ya, Pak Joko Widodo, Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alphard, ya, Toyota Alphard, rumah dinas mewah, itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Nih dah, gitu, silakan uji. Uji apa terserah, uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan, semakin percaya pada analisa saya, karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius ya tuntut saya gitu loh, biar kita uji semua dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN, di mana Anda kos kalau di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek, gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang, gitu loh.
Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada ya seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Ya. Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985 ya. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan, saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke gitu loh. Tetapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya jenis tinta, uji tanda tangan, kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain gitu loh. Jadi ya semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu loh. Karena ya tidak ada memang teknologi semacam ini tahun 1985. Kita perhatikan kemarin sudah saya tunjukkan dari UI Yogyakarta ya, tahun 1988 saja lembar pengesahan masih teknologi apa ini? Ketik manual begini dan lengkap, ada pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada apanya pengesahannya, semua ditandatangani dan tanggalnya, tanggal pengujiannya, gitu loh. Ya, juga begitu di UNS Solo. Ini dapat saya kiriman ya dari teman. Nah inilah masih mesin ketik di UNS Solo tahun 1985. Gitu. Itulah teknologi yang ada zaman itu. Maksimum ya dot matrix Pak Joko Widodo. Jadi ini bukan fitnah murahan Pak, ini tuduhan serius kepada Anda gitu loh. Tanggapi dengan serius gitu loh. Suruh ahli-ahli hukumnya untuk menuntut saya, UGM untuk menuntut saya gitu loh Pak. Biar ini menjadi apa? Peperangan ilmiah gitu loh. Kita uji secara ilmiah. Saya siap masuk penjara. Apakah Anda siap masuk penjara? Dipermalukan seluruh dunia. Kan gitu. Itu Pak. Gitu loh Pak Joko Widodo. Coba kita perhatikan ini ya. Punya Anda kan. Ini tanggalnya pun tidak ada ya. Tanggal dipertahankan tidak ada. Tidak ada dosen pengujinya. Anda pasti nggak tahu dosen pengujinya ya. Langsung tiba-tiba ditanda tangan di dekan, tiba-tiba ditanda tangan di dekan tanpa ada dosen penguji gitu loh Pak. Bagi saya ya saya dosen puluhan tahun Pak Joko Widodo ya. Kalau sebuah skripsi itu bukan skripsi kalau tidak ditandatangani oleh penguji, verifier. Siapa yang mengesahkan itu yang bahan ilmiah, bahan akademik, kajian akademik atau skripsi. Itu tidak ada. Bukan skripsi itu toilet paper itu sama itu atau koran bekas. Entah siapa yang punya, tanpa tanda tangan penguji itu sama dengan toilet paper. Gitu loh. Jadi ya ini tidak bisa kita simpulkan ini punya Anda karena tidak ada apa pengujinya gitu loh Pak Joko Widodo. Ya udahlah Pak, bagaimana lagi, sudah terlanjur ya. Begitu juga dengan teknologi tinggi yang dipakai oleh rekan-rekan Anda katanya di Fakultas Kehutanan yang ditunjukkan. Ini semua ini kosong. Berarti ya ini diciptakan ya sengaja untuk menyesuaikan teknologi printing agar sama dengan, tidak dicurigai ya, agar sama dengan lembar pengujian Anda gitu loh, di remake, direkondisi
Sehingga sama dengan punya Anda gitu loh. Seolah-olah tahun itu sudah ada teknologi seperti itu. Ya, dan konyolnya kosong gitu loh. Tidak ditandatangani penguji, dekan, pembimbing sama sekali, ya. Atas nama Lembah Edianto, katanya lulus tahun 1984, Edi Trianto dan Dominingsi Sri, ya. Kosong. Berarti apa? Ya sama-sama toilet paper itu, ya. Tisu toilet atau apa barang bekas, tulis apalah, koran bekas yang nggak jelas. Aduh, Pak Jokowi, ya udahlah Pak, mengaku saja. Apa sih susahnya? Susah ya Pak. Di posisi Anda susah ya, sudah terlanjur ya. Bagaimanapun, ya memang harus ada pertanggungjawaban hukum Pak. Ya, harus ada pertanggungjawaban hukum. Jadi rakyat Indonesia itu ya tidak mau ya orang yang skripsinya abal-abal bisa jadi presiden. Ya, kalau skripsi palsu, ijazah pasti confirm 11.000 triliun % palsu. Itu Pak Jokowi Widodo. Karena apa? Yes, untuk mendapatkan S1 kehutanan, tentu dia proses akademik harus lengkap. Terutama skripsi sebagai final proses terakhir. Gitu loh. Tanpa skripsi, orang tidak mungkin bisa sarjana saat itu. Kalau nggak tahu kalau sekarang ya, Makarim dulu mengubah ya menteri Anda menjadi opsional. Saya juga bingung itu menteri Anda ya. Apa ada keterkaitan dengan skripsi Anda ini? Ya kita nggak tahu gitu loh. Ya, tapi itulah Pak Joko Widodo. Kenapa nggak Anda tunjukkan secara gentleman, secara negarawan ya, bahwa Anda pernah menempuh kuliah di Yogyakarta? Ya, jadi begitu, ya. Apalagi Anda disuruh menerangkan apa yang bagaimana Anda mencetak lembar pengesahan ini zaman itu. Bagaimana, di mana Pak Joko Widodo? Di mana? Sebutkan biar kita investigasi ke lapangan, ke Jogja. Anda cetaknya di mana? Coba jawab dulu, gitu loh. Jangan selalu menghindar. Bukan seorang mantan presiden seperti itu sifatnya ya. Biar kita investigasi. Misalnya Anda mengatakan di Prima, di Sanur, atau di mana Perdana. Biar kita periksa gitu loh, teknologi saat itu, gitu loh. Ya, alasannya kan selalu berpindah, kemarin ke Prima, sekarang ke Perdana, katanya komentator, tak segala macam. Ya kita perlu dengar dari mulut Anda sendiri. Gitu loh Pak Joko Widodo. Di mana Anda membuat ini? Ini skrip apa ini, lembar pengesahan ini punya Anda kan? Ya. Diakui oleh dekan ya Pak Sigit Sunarta, ini punya Anda. Gitu loh. Coba jelaskan di mana Anda mencetak ini. Pakai teknologi apa? Ya kalau nggak tahu sebutkan saja di mana itu percetakan itu. Gitu loh Pak. Kalau enggak ya udah minta maaf aja. Ya udah itu skripsi saya palsu. Ya saya tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan skripsi itu. Kan begitu aja. Ya, daripada Anda mengandalkan dekan lah, ya, rektor UGM lah, teman-teman alumni lah. Itu kan nggak bener. Ya dekan belum tentu, itu kan adik angkatan Anda ya. Mungkin itu berapa itu Pak Sigit Sunarta itu kan dia mungkin nggak tahu, dia tiba-tiba ada pada saat dia dekan di situ loh, dia pun mungkin bingung kok bisa teknologi setinggi ini saat itu, kan bisa jadi itu dekannya pun nggak ngerti, takut dia untuk berterus terang, kan bisa jadi. Tetapi kan semua makhluk yang waras, yang berakal ya, khususnya keagama, ya pasti mencurigai ini. Mereka akan membuka-buka juga skripsi mereka dan lembar pengesahannya. Ini kan sudah sangat modern ini ya. Tebakan optimis saya tahun 2000-an ini dicetak ini dengan teknologi ya inkjet atau laserjet printer gitu loh ya. Terus ada juga berita Keagama Cirebon serukan perdamaian abadi ya. Jadi keagama ini harus proaktif gitu, jangan mendiamkan ya, karena ini harus diselesaikan kapanpun ini tanpa pembuktian ilmiah
maka ini akan menjadi konsumsi publik terus. Apalagi teknik menghindar terus, ya Pak Jokowi. Kecuali memang ada pengakuan dari Pak Jokowi bahwa memang skripsinya palsu. Itu yang menyelesaikan semua. Cara lain ya, pengujian ilmiah oleh pihak-pihak independen. Ya, kita kurang percaya kalau dalam negeri, ya bisa laboratorium forensik Polri itu bisa diintervensi. Sangat bisa diintervensi, ya tidak bisa kita percayai lagi itu. Ya, Ketua Keluarga Alumni UGM Cirebon, Heru Subagja buka suara atas kembali munculnya polemik ijazah palsu. Heru mendesak kepada seluruh alumni dan pengurus alumni UGM di seluruh Indonesia tidak membiarkan ijazah Jokowi terus-menerus menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya ada juga cara yang lebih elegan juga oleh para alumni Gajah Mada ini, yang menunjukkan kalian yang angkatan-angkatan yang lulus tahun 1985 sampai 1990, ya buka terus upload di X atau di lainnya gitu loh, bahwa teknologi saat itu ya ini gitu loh. Lembar pengesahan skripsi saya masih mesin ketik, masih printer.matrix gitu loh. Himbau aja supaya para alumni UGM keluar gitu loh, khususnya yang angkatan 1985 lulus 1985 sampai 1990 itu hampir mirip itu teknologinya itu pada zaman itu kan. Ya minta saja kepada seluruh alumni yang aktif maupun tidak aktif di Kagama, ya alumni Gajah Mada, untuk bersuara membuktikan bahwa kami pada saat itu teknologinya ini, dan mempertanyakan kenapa teknologi lembar pengesahan Joko Widodo itu tidak bersesuaian dengan teknologi zaman itu. Gitu loh Pak Subagja, ya. Heru Subagja. Di sini juga ada juga demokrasi sama ya, polemik ijazah Kagama Cirebon sampaikan proposal perdamaian. Ketum PP Kagama Basuki Hadi Mulyono, ini kalau nggak salah mantan Menteri PUPR itu ya, didesak Kagama Cirebon jadi fasilitator polemik ijazah Jokowi ya. Meski ya pesimis sih, ini kan mantan menterinya ya, bisa jadi dia melindungi. Nah di sini juga beritanya sama ya, Heru Subagja ya, Kagama Cirebon, jika polemik ijazah Jokowi tidak diselesaikan dengan cara duduk bersama dalam satu meja, saya percaya penuh siapa bagaimanapun tidak ada yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan kebenaran. Cahaya kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, bukan berarti kebenaran itu kita tunggu dari langit ya. Ya harus kita perjuangkan tadi itu. Ya, salah satu cara ya ketua Kagama ya, Kagama tiap provinsi menyerukan, kalian alumni-alumni yang lulusan tahun 1985 sampai 1990 kalau masih pegang skripsinya, coba upload fotonya. Ya, kita cek kesesuaian teknologi tahun 1985 sampai 1990. Apakah sudah teknologi saat itu? Ya, kita sesuaikan gitu loh, menyerukan. Gitu loh Pak Kagama setiap provinsi, supaya ya mendesak publik untuk menekan UGM sebagai institusi untuk berterus terang. Ya. Berterus terang, jangan lagi menutup-nutupi. Kan kita sebagai alumni Gajah Mada nggak mungkin seperti ini, ya. Tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, tidak ada tanggalnya. Terus teknologinya sangat tinggi di tahun 1985. Kita kan malu sebagai alumni Gajah Mada dipertontonkan seperti ini, dibuat konyol-konyolan oleh komentator, ya. Dibuat para alumni UGM ini dibuat main-mainan, seolah-olah gampang sekali lulus UGM, ya, seolah-olah di UGM itu administrasi konyol-konyolan, tanpa dosen tanda tangan penguji bisa lulus yudisium, bisa wisuda, ya, tanpa tanda tangan pembimbing bisa lulus ini mereka ini bisa lulus ujian, bisa ditandatangani yudisium untuk wisuda tanpa ada tanda tangan penguji dan pembimbing. Kan seolah-olah seperti itu game itu, tidak tertib administrasi dan lainnya, seolah-olah lulusnya gampang sekali, ya.
Padahal berat sekali. Ya, apalagi dulu. Ya, dosen pun nilainya pelit-pelit. Dosen killer banyak. Untuk mencapai nilai IPK 3 pun susah. Bahkan mendekati mujizat kalau dulu kita bilang seperti itu. Kan ini kan seperti diolok-olok kita UGM itu. Kok bisa skripsi di UGM tanpa pembimbing, tanda tangan pembimbing, penguji? Kok bisa dianggap skripsi? Bukankah itu toilet paper? Kan begitu. Sementara di UNS ya tertib sama seperti skripsi lainnya ya. Ya tertib, tanda tangan penguji, pembimbing, dekan. Di UI Yogyakarta juga ya lengkap ini. Kan begini harusnya ya. Gitu. Jadi kita jadi dipermain-mainkan. Apanya UGM ini ya? Kan begitu. Kalau itu benar bisa kacau ya. Akan disepelekan ya, keagama pun akan disepelekan. Kok bisa kalian lulus seperti itu? Kan ini harus kita bereskan. Coba kalian minta pertanggungjawaban dari dekan atau rektor, dekan fakultas kehutanan dan rektor. Kok bisa skripsi itu dipandang skripsi, gak ada tanda tangan siapapun di situ? Apakah UGM sekonyol itu? Semurahan itu? Itu loh. Kalian kan pengurus-pengurus keagama itu bertanggung jawab ya. Jangan diam saja. Gitu loh. Sudah dipermalukan kita ini. Gitu loh. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.